apa namanya itu, saya lupa di mata kuliah mana seperti itu, join Zoom-nya pakai akun yang apa namanya, email yang nggak ada namanya sama sekali seperti itu ya. Maksudnya nggak ada kaitan dengan nama sama sekali. Kemudian nama akunnya juga nggak sesuai dengan nama siapapun yang ada di Simaster seperti itu ya. Jadi saya tidak tahu itu yang masuk sudah presensi atau belum kan kayak gitu ya. Jadi yang jelas pastikan kalau yang khusus yang terkendala seperti itu ya. Jadi joinnya gunakan akun yang sesuai yang di Simasternya seperti itu ya. Untuk namanya ya, nanti yang belum sesuai bisa tinggal di rename saja seperti itu ya. Oke, nah ini sambil nunggu presensi mungkin seperti itu ya. Mungkin ada yang belum apa namanya untuk materi kita. Jadi pada dasarnya kan kita kurang 2 seperti itu ya. Ada 2 ya. Termasuk yang hari ini kita berusaha menyelesaikan yang derivatif bagian kedua. Kalau yang derivatif bagian pertama kan sudah kemarin saya buatkan videonya itu ya, walaupun agak mundur-mundur itu karena ya banyak kegiatan, jadi saya tidak sempat mengecek gini ya hasil apa namanya, hasil recordingnya kayak gitu. Jadi saya perlu cek dulu seperti itu ya. Jadi ya setidaknya biar nggak terlalu banyak biasnya kayak gitu ya. Makanya agak sedikit molor seperti itu ya dari yang saya janjikan. Nah kemudian jadi untuk yang hari ini rencananya kita akan menyelesaikan yang derivatif parsial yang bagian kedua, yang pada dasarnya yang ada kaitannya dengan aturan rantai sama derivatif parsial yang melibatkan fungsi implisit seperti atau persamaan implisit juga nantinya ya. Nah jadi itu 2 hal yang ingin kita cover di pertemuan hari ini. Kemudian nanti untuk yang pertemuan Senin depan ya, Senin 2 hari lagi ya kan seperti itu ya. Nah itu kita akan masuk ke yang nilai ekstrim, masalah nilai ekstrim seperti itu ya. Jadi bagaimana menyelesaikan permasalahan nilai ekstrim yang meminimumkan yang dimensi 2 dengan memanfaatkan turunan parsial. Ya, itu kan pada dasarnya sesuatu yang sudah kalau yang dimensi 1-nya kan sudah diperoleh di kalkulus ya kayak gitu ya. Nah di kalkulus 1 ya. Nah sekarang kita coba selesaikan yang dimensi 2 atau lebih seperti itu ya. Caranya bagaimana? Nah itu kita akan memanfaatkan turunan parsial nantinya seperti itu ya. Itu yang akan kita bahas di hari Senin depan ya. Nanti yang Senin depan ini pertemuannya luring biasa ya seperti itu. Oke, kemudian ini sebagai tambahan latihannya karena mungkin kan kita tidak terlalu banyak latihan. Nah ini saya apa namanya sudah siapkan penugasan seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti akan ini harusnya sudah saya unggah tadi pagi seperti itu ya di Elok. Ya, teman-teman harusnya sudah bisa mengeceknya di Elok seperti itu. Yang jelas penugasannya yang sekarang yang terakhir ini karena menjelang UTS biar nggak terlalu apa namanya menghabiskan banyak waktu, itu saya buatnya berkelompok seperti itu. Jadi kan bisa diskusi dengan teman kan, jadi harusnya mendapatkan jawabannya relatif lebih cepat lah seperti itu ya. Ini mungkin saya rasa untuk presensinya bisa kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada yang apa namanya belum presensi atau tidak bisa presensi, nanti akan saya update manual menggunakan data di Zoom-nya ya. Oke, yang kelompoknya saya bagi ya, ini karena kelas kita cukup banyak ya. Jadi saya buat ada yang 4 tapi ada beberapa yang 3 ya. Maksudnya di kelompok terakhir mungkin 3 orang saja seperti itu ya. Jadi karena angkanya nggak bulat kelipatan 4 ataupun 3 kayak gitu ya. Nah jadinya saya bagi jadi 15 kelompok seperti itu. Yang masing-masingnya terdiri dari 4 yang mayoritasnya, ada beberapa yang 3 seperti itu. Nah nanti teman-teman saya minta untuk mengerjakan soal yang harusnya sudah ada dialog juga ya. Jadi yang pada dasarnya terkait materi yang kedua dan ketiga ya. Jadi yang kedua ini yang apa namanya yang nomor 1, 2, khusus nomor 1 dan 2 ya. Itu nanti soalnya bervariasi tergantung new masing-masing anggotanya ya. Jadi nanti new masing-masing anggota yang 6 digit itu ya dijumlahkan. Nanti hasilnya kalau sudah ketemu bilangan itu nanti lihat 2 digit terakhirnya ya. Nanti digit terakhir itu yang paling terakhir itu B, yang kedua terakhir itu A ya. Jadi kalau contohnya ini yang kalau new-nya 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9. Nah itu kalau dijumlahkan kan jadinya 1 juta
160 490 lah ya, pakai kalkulator ya biar cepat nggak apa-apa ya. Jadi kemudian berarti A-nya 9, B-nya 0 kayak gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan soal nomor 1 dan 2 itu pakai A, B masing-masing kelompok ya. Nanti coba di selesaikan seperti itu ya. Jadi selesaikan yang sedapatnya ya. Jadi kalau misalnya Pak bentuknya masih seperti ini ya, kalau bisa disederhanakan, kalau seandainya tidak bisa ketemu bentuk sederhana ya dibiarkan, ya tidak ada masalah kayak gitu ya. Oke, jadi sedapatnya karena saya juga belum mengecek ya. Jadi semoga tidak akan ada masalah ya. Jadi soalnya harusnya tidak ada masalah ya, karena kelihatannya tidak jauh, tidak terlalu bermasalah. Cuma nanti mungkin yang soal tunjukkan itu saya perlu cek ulang lagi ya. Kalau nanti ada perubahan akan saya informasikan kemudian. Harusnya sih tidak ada kayak gitu ya. Kemudian ini pada dasarnya hanya ada tiga soal utama kayak gitu ya. Soal yang terakhir tuh kayak bonus saja sebenarnya. Yang penting semuanya berdiskusi di satu timnya, itu harusnya tidak akan ada masalah untuk soal yang keempat ya. Jadi 1, 2 ini yang terkait dengan materi yang hari ini. Kemudian soal yang ketiga itu terkait materi yang minggu depan ya, Senin depan, seperti itu, terkait mencari nilai ekstrim lokal mutlak seperti itu. Kemudian yang nomor 4 itu yang lebih ke diskusinya seperti apa, itu yang saya ingin ketahui sepertinya. Jadi peran masing-masing anggota itu dalam menyelesaikannya seperti apa, diskusinya seperti itu ya. Yang jelas kalau seandainya ada yang tidak terlibat seperti itu ya dituliskan saja tidak terlibat seperti itu ya. Jadi biar clear ini bagaimana peran masing-masingnya seperti dalam diskusi kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi itu terkait dengan kelompoknya. Nanti pengumpulannya itu Sabtu minggu depan ya, 28 September kalau saya tidak salah tanggalnya ya. Pukul ya 23.59 ya. Jadi ya mengumpulkannya sebisa mungkin jangan mepet-mepet nanti, takutnya nanti loadingnya lama ya. Jadi ya kumpulkannya mungkin maksimal pukul 11 misalkan kayak gitu, untuk menghindari ada yang terlewat atau loadingnya lama atau eloknya tiba-tiba error kayak gitu ya. Yang jelas pastikan sesuai dengan deadline yang diberikan. Kemudian nanti yang dikumpulkannya itu file PDF-nya saja di Elok kayak gitu ya. Tapi cukup salah satu saja, jangan semuanya ngumpulkan ya. Jadi salah satu ngumpulkan di Elok, mungkin nanti bisa difoto biar teman-teman yang lainnya sudah tahu, sudah diunggah di Elok. Jadi kan biar nggak khawatir ya, biar nggak terlalu banyak juga file yang ditaruh di Elok nanti. Kasihan gradernya ya, jadi harus buka file yang sama padahal sudah dikoreksi kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan tugas kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sebelum kita masuk ke materi, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Jadi mungkin sudah bisa saling berdiskusi ya, mungkin mau bentuk grup atau apa nanti itu berdiskusi. Nanti hari Senin itu kan untuk materi yang mengcover soal nomor 3. Nanti harusnya kan sudah masih punya waktu yang cukup ya hingga Sabtu seperti itu ya. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada, nah ini mungkin sedikit review saja ya dari apa yang kita sudah pelajari di derivatif parsial bagian 1. Jadi biar tidak terlewat, karena kemarin kan pada dasarnya secara asinkron seperti itu ya untuk yang 3-4-nya. Nah, jadi kan dari derivatif parsial pada dasarnya kan konsepnya adalah turunan ya, fungsi 2 atau lebih variabel terhadap salah satu variabel. Yang mana ide kita adalah kalau mencari turunan fungsi f, katakan x, y, z terhadap variabel x, berarti variabel y, z-nya kita pandang sebagai konstan ya. Kemudian pendefinisian turunannya kan pada dasarnya seperti halnya turunan di kalkulus 1. Jadi dengan memandang satu variabel yang mau kita turunkan itu saja kayak gitu ya. Kemudian arti derivatif arti geometris derivatif parsial sendiri itu senada dengan yang di kalkulus 1, di mana kalau kalkulus 1 itu gradian garis singgung suatu kurva. Sedangkan untuk yang di dimensi 2 lah setidaknya seperti itu ya, itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan persamaan bidang singgung ya. Jadi bidang singgung, atau istilahnya kita bisa mencari vektor normal bidang singgung kita ya terhadap suatu luasan ya. Nanti kalau sudah dapat vektor normalnya kan otomatis saya bisa dapatkan persamaan bidang singgungnya kayak gitu ya. Nah, itu arti geometris derivatif parsialnya, pemanfaatannya seperti itu. Nah, kemudian
Yang poin ketiga, yang bagian yang ketiga untuk yang derivatif parsial tingkat tinggi ini kan pada dasarnya punya turunan parsial dari suatu fungsi ya terhadap misalkan terhadap variabel x dan variabel y. Nah itu kita bisa cari juga turunan parsialnya kembali dari si turunan parsial yang sudah ada. Jadi dari si f1, f2 saya bisa turunkan lagi terhadap x dan y ya. Jadi karena saya punya ada dua fungsi yang bisa diturunkan kembali, jadi kemungkinan turunan parsial untuk yang tingkat kedua nanti kan jadinya ada 4. Nanti untuk yang tingkat ketiga jadinya ada 8 ya, jadi ya bertepang secara eksponensial naiknya banyaknya fungsi yang dihasilkan seperti itu ya untuk tingkatkan n seperti itu ya. Nah jadi langkah-langkahnya pada dasarnya sama, tinggal kita menurunkan beberapa kali. Yang jelas hati-hatinya adalah teman-teman ketika menghadapi fungsi yang piecewise ya, jadi yang formulanya tidak tunggal. Nah ketika mencari di limit atau mengecek limit ya, atau mencari turunan di titik-titik di mana mereka tidak sama seperti itu. Jadi di titik tersebut dan sekitarannya itu beda formula. Nah itu sebaiknya gunakan definisi. Saran saya seperti itu ya. Kecuali misalkan untuk yang x tidak sama dengan 0,0 formulanya satu bentuk. Ya, berarti untuk yang di xy selain 0,0 berarti teman-teman ya bisa pakai turunan biasa kayak gitu ya. Kayak turunan parsial biasa kayak gitu ya. Cuman kalau di 00-nya itu mungkin yang perlu berbeda karena kan misalkan di 0,0 nilainya berapa, selain 0,0 beda formula. Nah, kalau beda formula seperti itu nanti di 0,0-nya gunakan definisi dalam menghitung atau dalam mencari turunannya seperti itu ya. Yang jelas hati-hati di sana ya. Kemudian turunan parsial f terhadap x dulu kemudian terhadap y itu tidak selalu sama dengan turunan parsial f terhadap y dulu baru terhadap x. Jadi fxy dengan fyx itu belum tentu sama ya. Tapi kalau mereka ada dan kontinu seperti itu di suatu titik ya. Jadi turunan nilai fxy dan fyx di titik tersebut harusnya sama seperti itu. Itu kan teorema Clairaut ya. Jadi itu istilahnya kalau turunannya ada dan kontinu ya, turunan tingkat duanya ya, ada dan kontinu, maka saya bisa menukar-nukar posisi urutan penurunannya itu tidak akan ada masalah seperti itu ya. Nah, itu yang di poin yang ketiga seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu bagaimana kita mendefinisikan turunan versi lain. Kan kemarin saya sampaikan ada turunan parsial, ada turunan yang ini semacam turunan total kayak gitu istilahnya. Kita mendefinisikan konsep fungsi yang terdiferensial seperti itu ya. Nah, ini kita sudah pada dasarnya idenya serupa seperti yang di kalkulus 1, hanya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini kita tidak hanya melihat satu variabel tapi dua variabel tersebut secara keseluruhan, tapi dengan mengganti pembaginya itu dengan jarak yang di dimensi 2 seperti nanti. Kalau yang di dimensi 3 analog, seperti dimensi n juga analog kayak gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan konsep yang di definisi 2 ini kita bisa mendefinisikan sesuatu yang dinamakan diferensial fungsi f kayak gitu ya. Jadi df itu pada dasarnya nanti adx ditambah bdy, yang mana di video yang sudah saya sampaikan ini kan pada dasarnya df kita ini nanti akan sama dengan fx dx, atau saya biar buat kayak gini lah, do f do x dx do f do y dy. Kita punya ini ya. Jadi dari konsep diferensial itu kita punya setidaknya sesuatu yang seperti ini. Saya pin saja dulu. Karena ini ada kaitannya dengan derivatif yang materi yang selanjutnya ya. Jadi saya pin seperti itu. Ya. Nah, jadi kita punya ini seperti itu. Jadi pada dasarnya yang lainnya itu hanya ya teknis mendapatkannya bagaimana, kemudian sifat-sifat yang bisa kita peroleh ya untuk mengecek apakah fungsi multivariabel itu terdiferensial atau tidak kayak gitu ya. Nah, jadi itu sedikit terkait dengan yang materinya seperti itu ya. Untuk yang tugasnya ada masalah tidak? Ada yang masalah? Ini yang kedua ya. Saya lupa. Saya nggak download. Saya belum download. Nanti saja. Ya, maksudnya kalau ada masalah bisa ditanyakan, disampaikan.
Ada masalah terkait penugasan yang kemarin? Yang khusus untuk yang derivatif parsial bagian satunya itu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Mungkin masih ragu, nggak tahu jawabannya apa, kayak gitu. Bagaimana? Cukup jelas? Ntar saya coba gini saja ya. Saya coba download. Saya lupa download tugas yang kemarinnya itu. Oke ini ya. Jadi pada dasarnya 1-2 kan sederhana ya, tinggal turunan parsial biasa. Jadi sambil ingat kalkulus satunya lah ya. Dan dengan memandang salah satu variabel saja ketika menurunkan terhadap variabel tertentu kita ya. Kemudian yang nomor 2 memang sengaja saya buat variasi jadi sesuai dengan 2 digit terakhir NIU-nya. Tapi pada dasarnya kan ya nggak jauh beda ya pada dasarnya perhitungannya. Jadi yang bagian A teman-teman tinggal menurunkan biasa formula yang di atas. Yang bagian B itu baru pakai definisi karena yang formulanya berbeda. Kemudian yang C otomatis pakai definisi lagi kayak gitu karena formula dari A dan B kan fungsinya pasti berbeda kayak gitu ya. Jadi menghitung F12 ataupun F21 itu harus mau nggak mau pakai definisi seperti itu dan kelihatannya nilainya akan bergantung dengan A dan B teman-teman. Kemudian yang poin D itu pada dasarnya kalau tidak salah ya jawabannya ya terdiferensial di 0,0. Karena kembali lagi teman-teman bisa lihat ya derajat atasnya 4, bawahnya itu 2. Ya. Kemudian 2 kalau kita pakai konsep diferensial kan pembaginya itu derajatnya 1. Jadi derajat yang bawah kalau di perhitungan definisinya itu ya secara definisi itu yang atasnya 4, bawahnya 3. Ya kalau atasnya 4, bawahnya 3, saya limitkan menuju 0, itu kan pada dasarnya harusnya akan jadi 0 kayak gitu ya. Kan besarannya yang pangkat atasnya ya. Jadi menggunakan bisa pakai definisi, bisa pakai teorem Apit ya. Yang seperti di kalkulus 1 ya, bisa banyak metode yang bisa digunakan ya. Jadi pada dasarnya bisa memanfaatkan beberapa hal yang serupa yang pernah dibahas di bagian awal ya, derivatif parsial bagian satunya seperti itu ya. Nah itu yang pada dasarnya gambaran untuk yang tugas yang sudah teman-teman kerjakan ya. Jadi harusnya tidak terlalu sulit, kecuali yang poin D yang mungkin tidak banyak mungkin yang bisa membuktikan ya, atau mungkin belum terbiasa, makanya poinnya tidak akan saya besarkan, itu kan hanya 5 saja ya. Jadi untuk siapa tahu melatih gininya ya, kemampuan analisanya seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk yang tugas dan derivatif parsial bagian satunya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini kita bisa belum terrecord ya. Recording in progress. Oke, jadi sekarang kita bisa masuk ke materi yang bagian keduanya, jadi derivatif parsial bagian kedua, yang mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada dasarnya ada 2 topik yang akan kita coba selesaikan seperti itu, yakni derivatif dari fungsi komposisi, ya. Kemudian yang kedua adalah derivatif fungsi implisit atau persamaan implisit atau sistem persamaan implisit yang nantinya kita akan mungkin hadapi seperti itu, ya. Oke, nah kita mulai dari derivatif fungsi komposisi seperti itu ya. Nah, ini diingat kembali di kalkulus 1 kita kan punya yang namanya aturan rantai ya, itu yang sifat yang cukup powerful yang sering kali kita gunakan ya untuk mencari turunan ya, terutama turunan yang fungsi-fungsi yang kompleks kita ya, kompleks kan biasanya melibatkan komposisi lah setidaknya seperti itu. Nah, ini kita bisa memanfaatkan aturan rantai untuk menyelesaikannya seperti itu. Jadi kan pada dasarnya kalau saya punya komposisi F, O, G seperti itu. Jadi F dikomposisikan dengan G, dicari nilainya di X seperti itu. Nah, mencari turunan fungsi hasilnya misalkan itu Y kayak gitu ya. Terhadap X-nya bagaimana caranya? Ya pada dasarnya kan kita turunkan yang F-nya dulu terhadap
variabel umumnya ya. Jadi kalau di sini saya misalkan U-nya GX, jadi turunkan F terhadap U, baru turunkan U-nya terhadap X. Ya. Jadi hasilnya itu pada dasarnya kalau kita tuliskan dalam versi fungsinya kan jadinya F aksen GX ya, kali G aksen X kan kayak gitu ya. Jadi yang terluar dulu diturunkan, substitusi fungsi yang di dalamnya, kemudian turunkan fungsi yang di dalamnya, ya, dan seterusnya. Kalau ada 3 ya nanti ada 3 ekspresi yang terlibat kan kayak gitu, ya. Oke. Nah ini mungkin biar agak sedikit lancar dalam menuliskan di slide-nya ya. Ini saya matikan sejenak ya kameranya ketika menuliskan seperti itu nantinya. Oke. Nah jadi itu aturan rantai yang kita miliki yang pada dasarnya jadi dasar untuk mencari turunan fungsi komposisi di dimensi 1 atau di kasus R. Nah, kalau yang multivariabel bagaimana? Apakah kita masih punya aturan rantai kan seperti itu untuk mencari turunan fungsi komposisinya? Ya jawabannya tentu ada ya. Jadi kita masih punya yang namanya aturan rantai juga untuk mencari turunan parsial ya, fungsi komposisi. Oke. Nah, tapi bedanya kalau yang di aturan rantai di dimensi 1 kita kan hanya punya satu suku saja pada dasarnya D, DU, DU, DX atau F aksen GX, G aksen X ya. Jadi dalam satu kesatuan suku. Nah, sedangkan untuk turunan parsial ya kita kemungkinan yang jelas ada 2 formula karena kalau setidaknya ya. Jadi kalau kita punya 2 variabel fungsinya kan ada 2 turunan parsial ya. Jadi dx, do x atau do y kan kayak gitu ya. Jadi formulanya pun setidaknya 2 kan kayak gitu. Nanti kalau 3 variabel ya ada 3 ya untuk formula aturan rantainya dan seterusnya seperti itu ya. Nah terus ada 3 formula terus yang suku yang di ekspresi yang di kanannya ada berapa suku? Nah jadinya ada 2 seperti itu ya. Ini saya tampilkan seperti itu ya. Ini yang aturan rantai yang pertama ya. Jadi setidaknya ada dua teorema aturan rantai tergantung situasi. Nanti ini untuk yang 2 variabel ya. Nanti kalau 3 variabel bisa lebih lagi kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi pada dasarnya analog nanti. Nah, jadi misalkan kasus yang pertama komposisinya seperti ini. Jadi saya punya suatu fungsi U itu fungsi dalam X dan Y kayak gitu ya. Kemudian X dan Y kita sendiri itu merupakan fungsi dalam T kayak gitu ya. Jadi X-nya Ft, Y-nya Gt, U kita itu Fx, Y kayak gitu ya. Nah, U sendiri kan selain fungsi dalam X dan Y kita bisa tuliskan jadinya dalam variabel T atau dalam parameter T kan jadinya. Seperti jadi UT sama dengan F dari Ft, Gt. Jadi tinggal ganti X dan Y-nya dengan Ft dan Gt. Kayak gitu. Jadi saya punya U saya bisa pandang ke dalam fungsi dalam variabel T. Nah pertanyaannya ketika saya ingin mencari U, turunan U terhadap T, sekarang fungsi satu variabel kayak gitu ya. Nah, mencarinya bagaimana? Ya, mendapatkannya bagaimana? Nah, hasilnya itu diberikan di formula yang saya kotakkan merah. Jadi do F do X kali do X dx dt. Ingat ya, kalau parsial itu notasinya do itu multivariabel. Kalau pakai D biasa itu artinya turunan satu variabel biasa ya. Jadi dx dt ditambah do F do Y dikali dy dt. Seperti itu. Ya. Nah ini dapatnya bagaimana Pak? Kenapa bisa saya dapat formula ini? Nah ingat, yang konsep diferensial yang tadi kita miliki. Nah, df kan saya punya itu ya. Yang warna merah yang saya tuliskan itu ya. df kan do f do x dx, do f do y dy, kan kayak itu ya. Nah jadi pada dasarnya ini kan sebenarnya setaranya itu kan ya ini kan. Saya ingin mencari df dt kan kayak gitu ya. U-nya kan pada dasarnya si F besar saya kan kayak gitu ya. Nah jadi mencarinya bagaimana ini kan pada dasarnya kalau kita lihat notasi diferensial kita ini sendiri kan ini kayak ya. Jadi df dt kita kan semacam perubahan F relatif terhadap perubahannya T. Jadi semacam akan dekat dengan diferensial F besar dibagi diferensial T kita kayak gitu ya. Nah jadi yang konsep ini akan ya tinggal saya sesuaikan saja kan jadinya untuk X ini kan di X kayak gitu ya. Ini saya turunkan terhadap T kan kayak gitu ya pada dasarnya. Yang diferensial ini saya DT kan kayak gitu ya. Jadi makanya posisinya saya taruh depan saja karena ini sudah suatu fungsi yang kita hitung kayak gitu yang kita lihat perubahannya sekarang terhadap T-nya kan yang si dx-nya kan kayak gitu ya. Nanti dengan cara yang serupa yang ini juga sama. Yang awalnya dy saya
ini lihat rubahnya relatif terhadap T-nya kayak gitu, sehingga kita memperoleh si aturan rantai yang untuk fungsi dua multivariabel lah setidaknya dalam kasus komposisinya itu XY-nya itu masing-masing fungsi satu variabel kayak gitu. Ya, jadi kita punya formula yang pertama ini. Ya. Jadi ingat ya, jadi kalau di turunan parsial multivariabel suku-sukunya bisa lebih dari satu ya. Jadi berbeda dengan aturan rantai yang dikalkul satu ya. Jadi ada tambahan sukunya ya. Jadi karena tergantung variabel yang terlibatnya ada berapa kayak gitu. Nanti kalau ada 3 berarti nanti tambah do F, do Z, DZ, DT kayak gitu ya, dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi pada dasarnya kita menyesuaikan mendapatkan dasar ini tuh dari konsep diferensial yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya kayak gitu ya. Nah, ini yang kasus pertama ya. Nanti yang kasus yang lainnya itu yang kemungkinan yang lainnya tadi kan U saya fungsi dalam X dan Y-nya fungsi dalam satu variabel T. Nah, bagaimana kalau X dan Y-nya fungsi dalam 2 variabel, Pak? Atau 3 variabel atau 4 variabel dan seterusnya. Nah, itu pada dasarnya untuk yang kasus misalkan 2 variabel nanti akan ada 2 otomatis U saya itu kan awalnya kalau misalkan U-nya itu fungsi dalam X dan Y-nya fungsi dalam S dan T ya, seperti yang di teorema 2 itu, berarti U saya itu saya bisa nyatakan ke dalam fungsi 2 variabel S dan T, seperti itu ya. Selain terhadap X dan Y, saya bisa nyatakan U kita itu ke dalam fungsi atas variabel S dan T, seperti itu. Jadi variabel yang baru ya. Nah, yang jelas kalau kita ubah ingin menyatakan U ke dalam variabel S dan T berarti kan tinggal ganti X dan Y-nya ke dalam S dan T. Jadi dapatnya F dari F kecil ST, G ST seperti itu ya. Nah, sekarang kalau saya punya U itu fungsi atas 2 variabel S dan T. Nah, mencari turunan parsialnya bagaimana? Nah, di sini kita terapkan aturan rantai ya. Jadi serupa seperti yang di atas, hanya saja ada 2 versi karena ada dua kemungkinan turunan parsial ya. Do U, do S sama do U, do T kan ada dua variabel kan kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti di masing-masing aturan rantainya sama seperti yang kasus pertama, hanya saja bedanya yang di bagian dx dt, dy dt-nya berubah jadi do X, do S, do Y, do S ya. Jadi karena X, Y sendiri kan fungsi atas 2 variabel. Jadi ketika menurunkan terhadap S ya itu parsial kan seperti itu ya, bukan yang single variabel kayak gitu ya. Perbedaannya kan di sana seperti itu ya. Nah, cara yang sama juga untuk yang versi do U, do X. Jadi menjadi do U, do T itu do X, do T, do Y, do T seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita setidaknya punya 2 aturan rantai menyesuaikan dengan variabel masing-masingnya itu dipandang sebagai fungsi atas berapa variabel. Kalau satu variabel nanti masuk ke kasus 1, kalau 2 atau lebih variabel nanti masuk ke yang kasus 2 seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita punya aturan rantai seperti itu. Nah, ini biar lebih jelas penggunaannya seperti apa. Nah, kita bisa lihat contoh sederhana seperti ini saja lah ya. Jadi saya punya fungsi U saya atau si F saya besar, itu fungsi atas X dan Y, di mana definisinya itu ya 20X kuadrat Y ditambah 24XY kuadrat. Ya. Kemudian XY saya itu fungsi dalam satu variabel T, ya, yang satunya sin T, yang satunya itu cos T, seperti itu ya. Nah, kemudian diminta mencari turunan F. Jadi F kan seharusnya saya bisa pandang ke dalam variabel T kan kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya mencari do F do T-nya bagaimana kayak gitu ya. Nah, mencari do F kok do F do T df dt ya. Nah, ini matikan dulu kamera. Oke, jadi df dt karena ini fungsi kita pandang sebagai fungsi atas satu variabel T, berarti kan kita gunakan aturan rantai yang kasus pertama kan seperti itu ya. Nah, jadi ingat kita turunkan karena variabelnya ada 2 dari si F ya, X dan Y. Jadi saya turunkan F terhadap X dulu, turunkan parsial, kali turunannya X terhadap T, ditambah turunan parsial F terhadap Y, dikali turunan Y terhadap T. Jadi pada dasarnya tinggal mengaplikasikan aturan rantai yang sudah kita miliki seperti itu ya. Jadi harusnya tidak akan terlalu masalah. Nah, sekarang tinggal kita turunkan seperti itu. Jadi do F do X, jadi turunkan biasa ya. Jadi turunkan ini terhadap X seperti itu ya. Jadi hasilnya ya 40X ditambah kuadrat Y, maaf, XY ditambah 24Y kuadrat. Oke.
Oke, itu yang do F do X ya, kali dx dt. Dx dt saya itu kan berarti turunannya sin ya. Sin T diturunkan ya cos T kayak gitu. Jadi ini cos T. Bisa langsung saja. Kemudian nanti yang kedua, suku kedua, do F do Y. Berarti turunkan si F saya kembali ini terhadap Y. Turunkan ini kembali terhadap Y. Berarti yang ini dapatnya 20Y ditambah, maaf 20X kuadrat. Ditambah 48XY. Ya, kemudian kalikan turunannya Y. Berarti ini min si T. Nah, selesai. Seperti itu. Jadi kita punya turunan parsialnya ya, turunan F terhadap T-nya ya seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kan harusnya terhadap variabel T, Pak, apakah harus saya ubah X-nya ke dalam T? Ya, kalau memungkinkan diubah, ya diubah saja. Ya, kalau dirasa mungkin bentuknya terlalu panjang, ya tidak diubah pun tidak ada masalah. Ya. Jadi yang penting kan kuncinya di sini adalah teman-teman bisa mengaplikasikan aturan rantai untuk mendapatkan turunannya. Nanti dalam penyajiannya, tentunya kan dalam beberapa kasus mungkin ketika kita substitusi, ya bentuknya kalau jadi sederhana ya nggak apa-apa, kalau jadinya lebih rumit ya dibiarkan saja seperti dalam ada yang masih dalam X dan Y-nya seperti itu ya. Jadi tidak akan saya permasalahkan lah seperti itu ya. Oke. Tapi sebisa mungkin kalau bisa dituliskan ke satu variabel ya diubah. Misalkan ini ya kan saya bisa ubah ya. Kalau ini turunan F terhadap T ya. Jadi kan harusnya fungsinya bisa saya tuliskan ke dalam satu variabel T ya. Untuk yang kasus fungsi eksplisit ya. Jadi ini 40 sin T cos T tambah 24 cos kuadrat T cos T tambah 20 sin kuadrat T ditambah 48 sin T cos T min sin T. Ya ini dikurang aja. Minusnya taruh depan. Nah, sin T. Nah, seperti ini juga boleh ya. Jadi teman-teman mau menuliskannya yang seperti yang di atas, sampai yang di atas pun tidak ada masalah ya. Kalau mengubah semua ke dalam T juga itu lebih baik seperti. Jadi kalau bisa diubah saja. Kalau memang dirasa bentuknya terlalu rumit, maksudnya ya tidak usah pun tidak masalah seperti itu ya. Oke, nah itu yang yang pertama seperti itu ya. Jadi pada dasarnya pengaplikasian aturan rantai yang sederhana ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, belum ada? Oke ya, jadi pada dasarnya sama seperti yang saya tuliskan sebelumnya. Nah, contoh yang kedua, ini yang X, Y-nya itu kita pandang sebagai fungsi dalam dua variabel lain, misalkan S dan T seperti itu ya. Jadi saya punya sekarang fungsi Z, itu E pangkat X kali sin Y, kemudian X, Y-nya masing-masing fungsi dalam S dan T ya. X-nya ST, Y-nya S plus T kuadrat ya. Kemudian kita diminta mencari do Z sama do Z do T ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari seperti itu ya. Jadi kembali lagi, kalau dalam hal X, Y-nya itu merupakan fungsi dalam dua atau lebih variabel, ya kita gunakan aturan rantai yang versi kedua ya, karena ini mencarinya turunan parsial Z terhadap variabel-variabel yang merepresentasikan X dan Y kita. Ya. Jadi dalam hal ini S dan T ya. Jadi do Z, do S, manfaatkan aturan rantai ya kita ya yang di sini. Nah yang nomor 2 ya tinggal di aplikasikan saja ya. Jadi kalau teman-teman sudah hafal itu nanti di luar kepala lah ya, maksudnya bukannya lupa ya. Jadi sudah terbiasa seperti itu. Jadi ini kan tinggal do Z, do X. Ini agak ambigu tulisan do saya dengan 2 ya. Do Z, do X, do S ditambah do Z, do Y, do S kayak gitu ya. Oke. Nah, ini harusnya tidak sulit ya. Do Z, do X berarti kan turunkan Z terhadap X
jadinya E pangkat X tetap sin Y, do X, do S, ya turunkan X terhadap S, berarti kan hanya T, kayak gitu. Do Z, do Y, turunkan Y, sin Y jadi cos Y, berarti E pangkat X cos Y. Turunkan Y terhadap S, ya turunannya 1, kayak gitu. Nah, selesai ya. Nah, ini nanti teman-teman, Pak, apakah harus saya ubah X, Y-nya ke dalam S dan T? Nggak boleh, kalau masih memungkinkan diubah juga boleh. Ya. Kalau tidak memungkinkan ya tidak diubah juga boleh. Ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi sampai sini sudah oke, mau biar lebih baik lagi, kalau masih memungkinkan diubah ya diubah saja, tidak ada masalah kayak gitu ya. E pangkat ST cos S tambah T kuadrat. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Jadi apa namanya? Tinggal kita terapkan aturan rantai yang sudah kita miliki ya. Jadi yang penting teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan benar seperti itu ya. Ya, formula yang benar, menggunakan formula yang benar, sisanya tinggal perhitungan saja sebenarnya ya. Oke, ini yang sama do Z do T-nya saya langsung saja ya, cepat saja. Do Z do X sama do X do T ditambah do Z do Y do Y do T ya. Ini pada dasarnya sama dengan yang di atas ya. Jadi ini ST, saya langsung saja ya. Pada dasarnya sama untuk suku yang pertama, yang keduanya do X do T, jadi ini jadinya S. Ya ini EST cos S tambah T kuadrat. Turunan Y terhadap T, 2T. Nah, jadinya kayak gini ya. Oke, nah jadinya apa namanya? Pada dasarnya tinggal kita gunakan formula yang sesuai, sisanya tinggal perhitungan saja. Harusnya tidak ada masalah. Yang penting teman-teman masih ingat ya bagaimana menurunkan yang di kalkulus 1 ya. Baik rantai, baik gunakan aturan pembagian, perkalian, dan lain-lainnya seperti itu ya. Oke, nah jadi itu terkait dengan apa namanya aturan rantai ya untuk yang di dalam kasus ini yang dimensi 2 kayak gitu ya. Ada pertanyaan mungkin silakan. Oke, kalau tidak ada, untuk yang dimensi yang lebih dari 2, seperti ini, yang perhitungan yang tadi. Oke, maaf, ini masih ada lagi satu contohnya, saya kelewat. Oke, ini ada lagi satu ya, dalam beberapa kasus, mungkin teman-teman akan menghadapi masalah yang tidak hanya menghitung, seperti ini. Bisa jadi juga menunjukkan, nah ini contohnya ya. Jadi, saya punya fungsi G, itu dalam variabel S dan T, tapi G saya itu formulanya itu dalam bentuk formula umum seperti jadi suatu fungsi f dari s kuadrat min t kuadrat dan t kuadrat min s kuadrat kayak gitu ya. Kemudian di sini teman-teman diminta menunjukkan bahwa saya punya identitas, suatu identitas tertentu ya. Dalam kasus ini t kali do g do s itu ditambahkan dengan s kali do g do t itu sama dengan 0. Oke. Nah, kita diminta menunjukkan itu. Nah, caranya bagaimana kalau saya mempunyai sesuatu seperti ini yang fungsinya tidak diberikan secara eksplisit ya. Tadi kan eksplisit ya, formulanya saya tahu ya. Sekarang kan ini masih dalam F. F dalam S kuadrat min T kuadrat, T kuadrat min S kuadrat. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini, yang teman-teman bisa lakukan ya, kita coba manfaatkan aturan rantai secara umum dulu kayak gitu ya. Nah, Pak, tapi kan variabelnya ini cuma S sama T ya, kan kita bisa membentuk variabel yang lain untuk membantu kita kayak itu dalam perhitungannya ya. Nah, dari sini kan mudah terlihat ya variabel bantuan yang lainnya kan F kita itu fungsi dua variabel, tapi variabelnya itu S kuadrat min T kuadrat sama T kuadrat min S kuadrat. Nah, ini kan teman-teman pada dasarnya bisa tuliskan ke dalam F, misalkan ya si X-nya itu yang ini, Y-nya yang ini, berarti kan saya punya F, X, Y kayak gitu, bisa saya pandang ke dalam X dan Y. Oke, ini saya matikan lagi. Oke, saya bisa pandang dalam X dan Y. Nah, akibatnya kalau saya ingin mencari ini kan untuk menghitung yang ingin dicari di soal, berarti kan saya cari do G do S dulu ya. Do G do S
Nah, terapkan aturan rantainya dulu kayak gitu ya. Cari masing-masing do G, do S, do G, do T-nya dicari. Ini kan berarti do F, ini ya fungsi F, do X kali do X, do S, do F, do Y, do Y, do S. Ini. Nah, pertanyaannya, Pak, yang saya bisa hitung kan do X, do S, do Y, do S-nya bisa. Tapi do F, do X sama do F, do Y-nya kan nggak bisa dihitung, Pak. Ya kalau kita nggak bisa kita hitung ya karena fungsinya nggak dikasih tahu siapa bentuknya, ya biarkan saja dulu apa adanya seperti itu. Atau kalau saya biasanya biar singkat nggak nulis do F, do X seperti itu nanti ke belakang. Ini bisa saya singkat seperti ini saja misalkan Fx ya kan atau F1 juga boleh ya. Nah yang ini yang bisa dihitung baru saya hitung ya. Do X, do S kan ini ya X-nya S kuadrat min T kuadrat, Y-nya kebalikannya T kuadrat min S kuadrat. Jadi diturunkan terhadap S jadinya 2S. Ini sama, saya nggak bisa tahu FY-nya biarkan. Turunan Y terhadap S ini min 2S. Kayak gini ya. Jadi saya punya ini. Ini untuk do G, do S. Nanti dengan cara yang sama teman-teman bisa cari do G, do T. Ini cepat saja ya, do F, do X sama tinggal ganti S-nya dengan T kayak gitu pada dasarnya kan ya. Ini pun sama, saya masih nggak akan bisa menghitungnya kayak gitu ya. Ini diturunkan terhadap T min 2T tambah FY 2T kayak gitu ya. Oke. Nah, sesudah sampai di sini baru teman-teman bisa coba cek ya. Apakah yang identitas yang kita miliki itu berlaku ya. Caranya gimana ya? Tinggal ruas kiri dibuat sama dengan biar dihitung disederhanakan biar akan jadi ruas kanan kayak gitu ya prosesnya ya. Jadi diperoleh T do G do S tambah S do G do T. Saya matikan lagi. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, maaf ya, sedikit ada gangguan tadi. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi T do G do S ditambah S do G do T jadinya kan ini Fx ya, Fx 2 ST Fy min 2 ST gitu ya. Ditambahkan Fx min 2 TS ditambah Fy ini kali ya 2 TS kayak gitu. Jadi kita punya ini ya. Bisa dicek ini kan suku-suku yang ada itu dua pasang-pasangan saling menghilangkan kayak gitu ya. Jadi yang untuk yang pertama itu kecoret dengan yang ketiga, nanti yang kedua kecoret dengan yang keempat seperti itu ya. Jadi kita punya hasilnya ya 0 seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa selesaikan dengan relatif sederhana ya. Selama kita memanfaatkan aturan rantainya dengan tepat seperti itu ya. Jadi bisa memisalkan variabel yang diperlukan siapa, sisanya tinggal kita terapkan aturan rantainya seperti itu ya. Nanti tinggal dimasukkan ke persamaan apakah terpenuhi atau tidak ya. Jadi satu komentar lagi ya. Jadi kalau dalam suatu ketika misalkan baik mungkin tugas atau di ujiannya seperti itu ya, diminta menunjukkan identitas ternyata tidak
terbukti seperti itu misalnya nggak sama ya teman-teman kerjakan apa adanya saja. Jadi dari ruas kiri ya coba dikerjakan dapatnya apa sampai yang sesederhana yang bisa teman-teman dapatkan. Nanti kalau memang ternyata soalnya yang salah atau memang typo atau bagaimana ya nanti disampaikan saja seperti itu di akhirnya. Oh ini tidak terbukti dengan soal harusnya hasilnya seperti ini yang diperoleh kayak gitu ya seperti itu saja ya. Jadi karena ya dalam perhitungan yang seperti ini memang em, peluang kita melakukan kesalahan itu baik maksudnya tidak hanya mahasiswa ya dosen pun ketika menuliskan soalnya ya baik sengaja pun tidak disengaja kayak gitu ya maksudnya tidak disengajanya diketikkannya atau ketika pembuatan soalnya itu mungkin terjadi ya jadi itu alternatif menuliskan jawabannya seperti itu ya jadi kalau seandainya sewaktu-waktu teman-teman menghadapi kejadian seperti itu ya karena mungkin sempat diceritakan siapa tahu dari kakak angkatannya jadi soal 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya sempat saja ada yang salah-salah ketik seperti itu jadi harusnya diketik apa ternyata keluarnya apa jadinya soalnya salah. Nah tapi kalau teman-teman menghadapi yang seperti itu sebisa mungkin coba kerjakan semaksimalnya yang bisa dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang biasa kita gunakan seperti itu ya. Nanti kalau ternyata akhirnya beda nanti disampaikan saja hasilnya tidak terbukti seperti yang disampaikan ya seperti itu ya. Oke, tapi biasanya itu harusnya sudah di cross check tapi ya masih mungkin ya namanya pasti ada sewaktu-waktu itu bisa jadi ada human error ya, kalau untuk mengatasinya itu teman-teman kalau terjadi seperti itu ya jadi dituliskan kalau memang tidak sama ya sudah dicek beberapa kali memang tidak sama dengan yang ingin dibuktikan ya dituliskan saja ya hasil diperoleh itu tidak sama dengan yang diminta oleh soal kayak gitu itu tidak akan ada masalah harusnya ya. Oke, sekalipun soalnya salah selama analisa kita itu benar itu ya tetap akan dapat full score juga tidak akan ada masalah seperti itu ya. Oke. Nah, itu terkait bagaimana cara kita memanfaatkan aturan rantai ya, baik untuk menghitung turunan parsial atau membuktikan suatu identitas yang melibatkan turunan-turunan parsial seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Silakan. Oke, kalau tidak ada, pada dasarnya untuk yang dimensi lebih tinggi, caranya analog ya. Jadi, kalau saya punya F itu F kapital ya, fungsi atas N variabel, kemudian masing-masing variabel saya itu fungsi lagi atas variabel M variabel yang lain, kayak gitu, T1 sampai Tm, maka F itu pada dasarnya fungsi, kita bisa pandang ya, fungsi atas variabel T1 sampai Tm, dan untuk mencari turunan parsial F kapital terhadap masing-masing TI atau TJ seperti itu, kita bisa memakai aturan rantai yang serupa ya. Jadi sukunya itu akan ada sebanyak N ya, tergantung variabel X-nya ya, ada sebanyak berapa. Ya, variabel pertamanya ya, variabel yang tingkat atasnya. Itu kalau biasanya kan XY berarti 2, kalau XYZ 3, kalau ada N berarti X1, X2 sampai Xn lah misalkan kayak gitu ya. Nanti akan ada N suku yang terlibat seperti itu ya. Oke, dan jelas ada M formula, ada masing-masing formula itu nanti akan ada N suku seperti itu ya. Oke, nah itu sekedar perumumannya saja. Ini sebagai contoh sederhananya saja lah ya. Jadi misalkan saya punya W itu fungsi atas 4 variabel, kemudian masing-masing variabel itu fungsi atas 2 variabel U dan P. Nah kalau mencari do W do U-nya, ya ini nanti do W do V-nya analog ya, tinggal ganti U dengan V ya. Jadi do W do U, berarti kan saya karena punya 4 variabel, yang utamanya itu berarti kan do F, do X, ya, saya buat seperti ini saja, jadi langsung saja lah ya. Ini do X, do U, do F, do Y, do Y, do U, ya. Ya. Do F, do Z, do Z, do U, do F, do T, do T, do U. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada 4 suku yang terlibat seperti itu ya. Oke. Jadi menyesuaikan variabel yang atasnya itu berapa banyak ya. Nanti kalau mencari do W do T do W do V-nya bagaimana Pak ya? Tinggal ganti U dengan V selesai kayak gitu ya. Ada 4
4 suku lagi sama seperti sebelumnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu pada dasarnya penggunaan aturan rantai dalam rangka mencari turunan parsial fungsi komposisi ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke yang bagian kedua, ada yang ingin ditanyakan mungkin silakan. Oke, baik, kalau belum ada, nah sekarang kita masuk ke derivatif fungsi implisit ya. Nah, fungsi implisit yang teman-teman sudah kenal juga di kalkulus 1 kan kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara mencari turunan fungsi implisit seperti itu ya. Ya, pada dasarnya kalau di kalkulus 1 kan turunkan masing-masing ruas terhadap variabel penurunan kita, kemudian nanti selesaikan masing-masing memanfaatkan aturan rantai kita seperti itu ya. Kemudian setelahnya harusnya kita akan bisa memperoleh hasil yang kita inginkan kan seperti itu ya. Nah, untuk yang kasus multivariabel itu nantinya ya kita akan mempunyai formula yang relatif lebih sederhana dibandingkan yang kalkulus 1 seperti itu ya. Karena prosesnya itu kita bisa lakukan ya di awal observasinya nanti akan menghasilkan suatu bentuk yang cukup sederhana untuk bisa kita kerjakan dibandingkan mungkin kalau di kalkulus 1 kan karena kita bekerjanya baru hanya satu variabel, langkah-langkahnya memang agak sedikit panjang. Biasanya itu yang jadi permasalahan yang di kalkulus 1 kan yang menurunkan implisit kebanyakan biasanya bermasalah ya, terutama yang non MIPA seperti itu ya. Nah, tapi untuk yang multivariabel, nah kita punya beberapa istilahnya punya suatu formula yang cukup menyenangkan sebenarnya, cukup mudah untuk digunakan ketika ingin mencari derivatif fungsi implisit ya, derivatif parsialnya dari fungsi implisit seperti itu ya. Nah, jadi di sini misalkan saya punya Z ya, itu fungsi dalam X dan Y. Nah, tapi diberikannya tidak secara eksplisit seperti itu ya. Z sama dengan siapa? Sin X plus Y misalkan saya kayak gitu ya. Tidak secara eksplisit seperti itu. Nah, mungkin hubungan antara Z dengan X dan Y-nya itu diberikan ke dalam suatu persamaan ya, seperti itu ya. Yang misalkan kita tuliskan ke dalam, namakan persamaannya itu F X Y Z sama dengan 0 ya. Terserah X Y Z-nya, F X Y Z-nya itu bentuknya seperti apa, hubungan relasinya seperti apa itu ya biarkan di ruas kiri, kanannya katakan saya tuliskan 0 kayak gitu. Jadi semua yang ruas kiri semua yang ada di persamaan itu semua saya bawa ke ruas kiri. Nanti yang ruas kiri saya misalkan F X Y Z seperti itu ya, biar gampangannya kayak gitu ya. Nah, katakan saya punya fungsi Z saya seperti itu ya, semacam didefinisikannya secara implisit ya. Nah, kemudian di sini cara kita mencari turunan Z terhadap X maupun turunan Z terhadap Y-nya bagaimana turunan parsial, cara mencari turunan parsialnya. Karena kan kalau eksplisit bisa kita pakai teknik yang tadi kayak gitu ya. Atau teknik yang terdahulu yang di bagian 1. Nah, kalau yang implisit bagaimana kan kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini kita manfaatkan aturan rantai kita nantinya untuk mencari formulanya ya. Idenya sederhana sebenarnya. Jadi idenya adalah dengan memandang persamaan implisitnya ya. Persamaan implisitnya kan F X Y Z sama dengan 0 ya. Nah, ruas kanan kan selalu 0 ya. Jadi kalau saya turunkan parsial terhadap apapun selalu 0 kan, benar ya. Nah, otomatis kalau saya turunkan misalkan ya, saya turunkan itu terhadap X ya. Jadi berarti saya punya turunan F yang besar ya. Misalkan ini U lah ya. Gampangannya biar nggak panjang saya tulisnya. Misalkan U itu F X Y Z. Turunan U terhadap X itu kan berarti harusnya 0 kayak gitu ya. Karena kan F X Y Z nya selalu 0, jadi U saya selalu 0 ya. Turunan U terhadap X ya selalu 0 kan kayak gitu ya. Nah, sedangkan U saya di sini kan saya bisa pandang di sisi lain sebagai fungsi atas 3 variabel X Y Z, F X Y Z. Berarti untuk mencari ini kan pada dasarnya semacam kita bisa pandang semacam aturan rantai. Jadi F kita pandang dalam X, Y, Z, di mana X, Y, Z-nya itu sendiri merupakan variabel atas X, Y, Z, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa pandang ke dalam aturan rantai. Nah, ini saya bisa peroleh seperti itu ya. Ini kan jadinya berarti do F, do X,
kali do X. Do X untuk yang mencari turunan terhadap X-nya ya. Do F, do Y, do Y, do X, do F, do Y, do Z ya. Ini goalnya tujuannya ya. Mencari do Z, do X, do Z, do Y kan bagaimana kan kayak gitu ya. Ini saya punya ini. Oke. Nah, kita punya ini ya. Kita punya yang ada di sini. Nah, ini bentuk ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi ini 0 ruas kirinya, yang kanan kan do X ya 1 ya jelas ya. Ini kan do X. Kalau saya singkat saja ini Fx kayak gitu ya. Ini Fy. Nah, do Y do X berapa Pak? Nah, di sini kan X, Y saya itu variabel independennya dari si fungsi Z saya ya. Kan X dan Y-nya independen. Nah, kalau independen berarti kan tidak ada kaitan sama sekali. Berarti kan kalau saya turunkan Y terhadap X ya otomatis 0. Karena Y bukan fungsi dalam X. Ya. Dia independen terhadap X ya. Berarti turunannya 0. Oke. Karena independen ya. Independen ini. Z-nya baru dependen dengan X dan Y. Kalau X dan Y sendiri itu independen mereka. Ya. Nah, kemudian yang ini FZ. Ini yang mau kita cari ya. Yang jelas tidak bisa kita ubah. Kan ini yang mau kita cari. Nah, dari sini berarti kan saya punya 0-nya sama dengan Fx ditambah Fz do Z do X. Nah, berarti saya punya do Z do X saya adalah min Fx per Fz. Nah, tinggal Fx-nya bawa ke kiri, bagi Fz, selesai. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa dapat formula untuk mencari turunan parsial dari fungsi implisit. Itu relatif mudah. Jadi tinggal turunkan saja yang persamaan implisitnya ya, ekspresi yang di kiri persamaan implisitnya yang setelah dibuat 0 ya kanannya. Itu turunkan terhadap variabel masing-masing dibagi dengan turunan F terhadap Z-nya dikali negatif 1 ya. Kayak gitu. Ini nanti analog. Ya. Untuk yang versi Y-nya juga serupa, tinggal ganti X-nya dengan Y kayak gitu ya. Oke. Nah, tidak sulit seperti itu. Nah, jadi ini relatif kalau dibandingkan dengan yang di kalkulus 1 relatif lebih mudah kayak gitu ya. Jadinya karena ya saya cukup turunkan parsial saja si fungsi yang terlibat di persamaan implisitnya terhadap variabel kita, kemudian dibagi dengan terhadap variabel Z kali negatif 1. Selesai kayak gitu ya. Oke, ini memudahkan kita seperti itu ya. Jadi karena kita sudah punya formulanya, jadi ngitungnya tinggal hitung turunan parsial biasa saja kayak gitu ya. Oke. Ya, pada dasarnya sudah saya tuliskan ini ya. Kita sudah punya yang di sini. Kemudian ya ini contoh sederhananya misalkan ya saya punya Z saya ini si persamaan apa namanya itu eliptik benar ya, elipsoid ya, elipsoid seperti itu ya. Oke, saya punya elipsoid seperti ini ya, atau si bola rugby itu ya, persamaannya kan yang satu elips ada lingkarannya ada elipsoid apa namanya benar ya, elipsoid seperti itu ya, jadi kayak bola rugby seperti itu. Nah, menentukan do Z, do X, do Z, do Y-nya bagaimana ya? Tinggal aplikasikan yang tadi ya. Jadi cari F-nya dulu ya. F-nya bagaimana? Nah, teman-teman bebas ini mau semua bawa kuras kiri ya. Kalau saya biasanya semua bawa kuras kiri saja, misalkan itu F ya. Jadi misalkan F besar saya ya si kuras kiri berarti ini 4X kuadrat ya. Ditambah 9Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang 1 kayak gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah dapat, berarti do Z, do Y, do X misalkan kayak gitu ya. Berarti kan ingat formulanya, turunkan terhadap X dibagi turunkan terhadap Y dikali negatif, terhadap Z dikali negatif 1. Nah, turunkan terhadap X berarti ya tinggal nurutkan biasa ya. Ini artinya 8X. Sudah. Terhadap Z berarti 2Z. Ya sudah, berarti min 4X per Z. Dengan cara sama, analog, do Z, do Y kita. Ya, ini jadinya negatif FY per
FZ. Ya. Nah, jadinya ini negatif 9Y per Z ya. Oke, ini saya sudah langsung gini ya. Saya langsung sederhanakan lah kayak gitu ya. Oke, nah mencarinya relatif lebih mudah kan ya. Jadi dari dibandingkan yang implisit yang kalkulus 1 kayak gitu. Karena di sini kita memanfaatkan kasus multivariable. Nah, ya ini sekedar cerita juga ya di apa saya kapan itu ya mengejar IUP beberapa tahun yang lalu kayak gitu ya. Nah, mereka sudah ketika diminta untuk menyelesaikan yang turunan implisit fungsi dimensi 1, mereka menyelesaikannya pakai multivariable karena dalam beberapa kasus mungkin mereka juga merasa hal yang sama ya. Jadi menurunkan dengan multivariable relatif lebih mudah jadinya karena konsep turunan parsial kan turunan biasa seperti itu, tinggal pakai formula ini saya bisa mencari turunan fungsi kita terhadap variabel yang kita inginkan kan kayak gitu ya. Nah, ini yang mereka biasanya ada beberapa itu yang menggunakan ini seperti itu karena mungkin di sudut pandang mereka itu ya ini sesuatu yang lebih mudah dan karena mereka sudah tahu juga ya. Tapi sebagian besar kan beberapa juga ada yang tidak tahu yang fungsi multivariable ya, terutama kelas yang non matematika kan seperti itu. Ya, tapi dari yang saya sempat observasi ya seperti itu ya. Jadi ya secara umum kita bisa katakan ini relatif lebih mudah karena perhitungannya kan sederhana, kita tidak pakai teknik yang aneh-aneh seperti itu ya. Jadi kita tinggal langsung aplikasikan formula, cari turunan parsial F besar kita terhadap X, terhadap Y, terhadap Z, tinggal aplikasikan ke formula kita, selesai ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit ya. Walaupun sebaiknya sebenarnya yang teman-teman ingat itu ya proses mendapatkan formulanya. Jadi karena kalau suatu ketika teman-teman lupa ya kan saya tinggal turunkan saja ya. Jadi karena harusnya nggak sulit ya, tinggal saya turunkan dapat ya sudah. Jadi kita tidak menghabiskan memori pikiran kita untuk menghafalkan teorema-teorema kan kayak gitu ya. Jadi cukup idenya aja. Jadi idenya ini idenya harusnya aturan rantai selesai kayak gitu langsung. Ya sudah. Jadi kapan nanti kalau lupa ya tinggal saya gunakan aturan rantai, selesaikan, coba turunkan kayak gitu ya. Jadi sekedar gini saja saran ya supaya kita ya harusnya teman-teman juga sudah menyadari ya. Jadi di matematika kan bukan sekedar hafalan ya. Jadi kalau kita paham bagaimana teorema atau sifat itu diperoleh ya, paham ide umumnya kayak gitu. Ya sudah yang kita ingat itu ya ide umumnya itu seperti apa. Itu biasanya jauh lebih membekas ya. Jadi kalaupun kita lupa formula hasilnya seperti apa ya, kalau saya bisa turunkan ya saya turunkan saja ya. Saya akan bisa peroleh formulanya tanpa harus menghafalkan formulanya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk yang perhitungan derivatif fungsi implisit. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini pada dasarnya yang perhitungan yang tadi ya sama yang sudah tertulis di slide-nya seperti itu. Nah, sekarang ini kan yang fungsi implisit sudah misalnya Pak, kan gampang Pak ya. Nah, pertanyaannya kalau kita bekerja dengan yang multivariable, mungkin saja dalam pendefinisian fungsi kita ya yang terlibat itu tidak hanya bergantung pada satu persamaan saja, satu persamaan implisit saja. Bisa jadi lebih dari satu. Nah, kalau pertanyaannya kalau persamaan yang terlibat yang melibatkan fungsi-fungsi pendefinisian fungsi multivariable saya terhadap variabel yang jamak juga yang lainnya itu lebih dari satu persamaan, cara mencari turunan parsial terhadap variabel-variabel tertentunya itu bagaimana caranya kan kayak gitu. Nah, itu pertanyaan selanjutnya yang perlu kita cari solusinya bagaimana kan kayak gitu. Nah, contoh saja seperti inilah, kita ambil yang 3 variabel lah. Nah, sederhananya saya punya UV seperti itu, ada dua fungsi katakan UV, masing-masing fungsi atas 3 variabel X, Y, Z kayak gitu. Ya. Yang mana dalam pendefinisiannya itu bergantung pada beberapa persamaan implisit ya, yang dikatakan hanya ada 2 lah katakan contohnya ya. Jadi umumnya nanti yang di ujian atau di tugas kuis ya, seperti yang di tugas itu kan yang maksimal 2 lah persamaannya supaya tidak terlalu banyak seperti itu ya. Jadi kan karena keterbatasan waktu juga nanti ketika ujian kan kayak gitu ya.
dikatakan ada dua persamaan. Jadi yang pertama F kapital, yang kedua G kapital ya, sama dengan 0 kedua-duanya ya. Nah, pertanyaannya kan mencari ini gimana? Mencari do U, do X misalkan, atau misalkan do V, do Z. Nah, ini mencarinya bagaimana kayak gitu ya. Nah, kan pertanyaannya seperti itu karena UV-nya bergantung pada X, Y, Z yang diberikan oleh dua buah persamaan implisit seperti itu. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Ya. Oke, nah jadi ide yang kita perlu lakukan pada dasarnya sama seperti yang tadi, aturan rantai. Jadi kita coba kerjakan aturan rantai ya, kita manfaatkan aturan rantai ke kedua buah persamaan yang kita miliki. Kalau tadi kan kebetulan satu ya, jadi aturan rantai sekali dapat langsung formulanya. Nah kalau sekarang saya punya dua ya, saya terapkan dua-duanya aturan rantainya seperti itu. Jadi saya terapkan ke kedua-duanya ini si F dan G aturan rantai yang kita miliki. Misalkan cari do U do X lah misalkan kayak gitu ya. Cari do U do X, saya terapkan aturan rantai ke kedua persamaan ini si F sama G kita kayak gitu. Ya. Nah jadinya apa? Jadi misalkan ini H kayak gitu ya. Ini H berarti kan 0 itu kan do H do X misalkan ya. Ya ini kan misalkan yang ini do H kayak gitu ya. Ini K kayak gitu ya. Nah kemudian terapkan aturan rantai sama seperti tadi ya. Ini saya langsung singkat. Jadi Fx do X do Y do X do X ditambah Fy do Y do X ditambah Fz, karena ini variabelnya ada 5 ya, do Z do X ditambah Fz do U do X. Nah ini yang mau kita cariin kayak gitu ya, tambah Fz lagi Fu, ini Fv do V do X. Nah ini sama dengan 0 kayak gitu ya. Kemudian ini kan bisa saya sederhanakan ya. Jadi ini saya tulis yang 0-nya di sebelah kanan ya. Persamaannya ruas kiri. Ini kalau disederhanakan kan X jadinya. Saya tekan layarnya biar kameranya biar cepat. Kemudian kembali lagi di sini kan X, Y-nya yang independen ya. Ini independen. Jadi kalau yang satu variabel saya turunkan terhadap variabel yang lainnya 0 ya. Jadi yang terhadap X, yang Y terhadap X, Z terhadap X-nya 0. Berarti ini 0, 0, sisa Fu do U do X. Fp do V do X. Oke, sama dengan 0. Atau saya bisa tulis ulang. Fu do U do X. Fp do V do X. Sama dengan min Fx. Saya punya ini ya. Dengan cara yang sama, analog. Yang versi G sama. GU do U do X. GV do V do X. Min GX. Nah, jadi saya punya seperti ini. Nah, pada dasarnya saya sekarang punya sistem persamaan atas dua variabel. Variabel kita itu yang si ini kan, yang mau kita cari kan ini ya. Nah, ini kan variabel yang pertama, ini variabel yang kedua. Nah, masih ingat cara menyelesaikan sistem persamaan ini? Ada yang masih ingat caranya? Ya, pakai eliminasi substitusi, oke benar bisa ya. Selain eliminasi substitusi, pakai apa? Ada yang tahu? Kalau saya punya AX plus BY sama dengan C. DX plus EY sama dengan F. Nah, mencari XY-nya gimana? XY itu pada dasarnya siapa? X-nya siapa? Y-nya siapa? Bisa tidak saya punya formula umum ya? Mencarinya kira-kira gimana? Ada yang masih ingat? Ali? Atau di SMA mungkin sudah dapat? Pakai matriks kan ya? Saya bisa nyatakan ke dalam matriks kan seperti itu ya. Jadi tinggal kalau yang di sini kan pada dasarnya X-nya lah ya.
X di sini kan kalau saya punya sistem seperti ini kan pada dasarnya saya tinggal nanti bagi dengan determinan A B C D ya. A B D E kok gitu ya, kok C D A B E. Pada dasarnya tinggal saya ganti kolom yang ingin saya cari ya. Kan X itu kolom pertama ya, berarti yang X di pertama saya ganti dengan CF kan kayak gitu ya. Dengan CF BE kan kayak gitu ya. Nah, dengan cara yang sama berarti saya bisa cari ini ya, do X do Y, do U do X pada dasarnya akan menjadi negatif Fx negatif Gx dari di sininya Fu, di sininya Fp, di sininya G, mana itu kok saya bolak balik, Fv Gv, Fv Gv dibagi Fu Fv Gu Gv. Nah kayak gini. Nah negatifnya kan bisa saya keluarkan ya dari ini. Jadi ininya negatif Fx Fv Gx Gv dibagi Fu Fv Gu Gv. Nah kita dapat seperti ini jadinya ya. Oke. Nah biar lebih memudahkan penotasian, nah biasanya bentuk yang ini ya, bentuk yang di sini ini itu kita bisa notasikan ya. Jadi dengan sesuatu yang kita kenal dengan Jacobi seperti itu ya. Jadi Jacobinya kita nuliskan seperti ini. DUV salah kembali. Do FG do UV kayak gini. Oke, nanti ini ada alasannya kenapa saya menuliskannya seperti itu ya. Oke, kenapa kita menotasikannya seperti itu, nanti motivasinya akan terlihat ketika kita berbicara di integral ya. Ketika kita berbicara di integral rangkap, nah ini akan teman-teman akan tahu kenapa saya menggunakan notasi Jacobi itu seperti itu nuliskan ya. Nah sebelum itu kan nanti ya belakangannya, yang jelas notasi ini akan sangat membantu kita untuk mengingat seperti itu ya. Jadi untuk mengingat pada dasarnya formulanya seperti apa. Jadi ini cara saya yang saya lakukan biasanya seperti itu. Jadi do FG, do UV itu pada dasarnya yang atas itu baris seperti itu. Ya. Yang atas itu barisnya, yang bawah itu kolomnya seperti itu. Jadi FG itu F terletak di baris 1, G terletak di baris kedua, U itu kolom pertama, V itu kolom kedua kayak gitu. Jadi saya membacanya seperti itu. Jadi makanya formulanya kalau kita tuliskan jadi seperti ini. F itu baris pertama, G itu baris kedua, U itu kolom pertama, V itu kolom kedua. Nah ini jadi untuk menghafalkan formulanya ya. Jadi notasi ini bisa dimaknainya seperti itu. Jadi baris dan kolom seperti itu ya. Oke. Nah nanti dengan cara yang sama berarti yang atasnya ini permisi Pak ya, saya ya? izin bertanya Pak. Untuk ya silakan. pengeluaran negatifnya itu saya agak bingung karena untuk yang di ruas kirinya Pak, itu kan negatifnya hanya ada di kolom pertama saja. Tapi di ruas kanan itu negatifnya bisa langsung keluar semuanya gitu loh Pak. Oke. Jadi untuk yang ini kan itu terkait dengan matriks ya. Jadi kalau saya punya matriks ya, saya punya satu kolom itu negatif 1 kayak gitu kan. Nah itu kan saya bisa keluarkan. Jadi ingat sifat determinan. Ya, jadi ini ya. Jadi ini saya punya ini alfa A, alfa C lah kayak gitu ya. Berada di kolom yang sama, ada skalar yang berada di kolom yang sama atau baris yang sama ya. Ya, itu saya keluarkan, itu jadinya seperti ini. Ini sifat di matriks ya, determinan matriks ya. Oke. Nah, nanti kalau Pak bukannya sama dengan kalau alfanya ada di semua komponen, beda ya. Kalau alfanya ada di semua komponen ya. Jadi kalau alfanya ada di semua komponen itu nantinya alfa kuadrat jadinya kayak gitu ya. Oke. Ya. Baik Pak, sudah jelas, terima kasih. Oke. Ya, jadi itu alasan kenapa kalau negatifnya keluar jadi
Itu karena hanya di satu kolom negatifnya keluar. Kalau negatifnya ada di semua kolom saya keluarkan malah hilang negatifnya kan, karena negatif satu kuadrat nanti jadinya kayak gitu ya. Ini sifat di matriks, oke? Oke ya. Nah, jadi yang di sini kalau saya tuliskan sekarang mungkin di bawahnya saja ya, biar tidak gini. Di mana ini habis tempatnya? Nah, di sini saja. Oke, jadi ini jadinya saya tuliskan di sini saja. Jadi do F G masih sama ya. Do, kalau di sini kan kolom pertamanya kan X ya, keduanya V, berarti ini XV per, jadi ini negatif dari ini per do FG do UV. Nah, jadi ini formula yang kita miliki untuk mencari turunan parsial U terhadap X seperti ini. Nah, jadi sederhananya mengingat formula ini sebenarnya sama seperti yang kasus implisit yang biasa kita. Ya. Hanya saja bedanya nanti ini pakai Jacobian dalam menuliskannya, bukan fx per fz kayak gitu bukan ya, tapi Jacobinya yang atas dibagi Jacobi bawah. Nah, mudahnya ini adalah teman-teman sebenarnya yang penting ingat yang Jacobi bawah ya. Jacobi bawah itu selalu do F, do G, do U, do V kita kan. Tak pernah ganti-ganti itu. Mau ketika teman-teman mau cari do U, do X, do V, do Y, apapun itu seperti itu ya, dari yang variabel yang ada di kasus ini seperti itu, bawahnya akan selalu do R, do G, do U, do V. Nah, yang atasnya yang berbeda-beda menyesuaikan yang kita cari. Nah, yang di sini teman-teman kan cari U terhadap X. Nah, berarti yang dari do F, do G, do U, do V-nya, U-nya diganti X kayak gitu. Nah, dapatnya yang di atas kayak gitu ya. Jadi itu caranya. Jadi U-nya berganti jadi X. Nah, tuliskan di atas kayak gitu. Nah, jadi itu do U, do X. Nah, contoh lainnya misalkan saya ingin mencari, kalau ini do V, do Z-nya berarti apa? Kalau saya ingin tulis, berarti do V, do Z, do V, do Z, ini berarti kan minus, bawahnya kan selalu sama saya bilang ya. UV. Nah, yang atasnya apa? Nah, ini jelas FG yang masih sama. Bawahnya? Bawahnya apa? Do dari? Ayo apa? Ingat, tinggal ganti dengan yang kita ingin cari. Kalau tadi U, do X, yang U di bawah saya ganti dengan X, taruh di atas kayak gitu. Nah, kalau ini jadinya apa? Do dari? Oke, do dari apa? Kan yang berubah, kan saya mencari V terhadap Z ya. Berarti V-nya diganti dengan Z. Berarti ini U nggak berubah, yang V di bawah ganti dengan Z. Nah, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ingat banyak kan jadinya kayak gitu. Kan formulanya ada banyak Pak, ada 6 harusnya kan kayak gitu. Variabel atasnya ada 2, bawahnya ada 3 kayak gitu. Berarti 6 kan total kayak gitu. Pak, apakah saya harus ngapalkan ke 6? Ya, yang penting ide teknik apa mendapatkan formulasinya itu yang diingat. Ya, jadi kayak ini yang tadi saya sudah sampaikan cara saya mengingatnya kayak gitu. Bawahnya selalu sama, do F, do G, do U, do V. Nanti atasnya tinggal menyesuaikan, saya mau cari turunan siapa terhadap siapa. Nanti yang bawahnya itu yang disesuaikan. Saya mencari V terhadap Z, berarti V-nya diganti dengan Z, taruh di atas. Mencari V terhadap Y, berarti V-nya diganti dengan Y, taruh di atas, kayak gitu. Nah, selesai kan ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk diingat ya. Ingatnya cukup yang di bawah saja, intinya, kuncinya. Nanti atasnya tinggal menyesuaikan. Yang jelas ingat kali min satunya ya, jangan lupa ya. Walaupun saya sering kali ketika menulis soal itu selalu lupa min satunya seperti itu ya. Selalu ingat min satunya ya, tanda negatif di depannya. Oke. Nah, jadi seperti itu gini ya, gambaran bagaimana kita mendapatkannya. Ini secara umum ya, saya perlihatkan langsung. Ini pada dasarnya yang tadi saya sampaikan ini hanya penjelasan panjangnya. Ini notasi Jacobiannya ya, pakai aturan Cramer ya, yang untuk tadi itu ya, yang matriks itu. Kemudian nah ini ya, jadi teman-teman bisa cermati itu ya. Jadi kalau yang do X kan yang perbedaannya di sini kayak gitu. Do Y kan perbedaannya di sini.
do V do Y kan yang berubah V di bawah menjadi Y kalau ditaruh di atas kan kayak gitu ya. Oke, bisa melihat ya perubahannya itu. Jadi menyesuaikan, ini juga sama kan kayak gitu. Tergantung posisi kan kayak gitu ya. X yang. Nah, jadi walaupun ini ada 6 ya, sebenarnya kita ingat satu konsepnya saja, yang lainnya itu analog kan kayak gitu ya caranya apa formulasinya itu serupa kayak gitu. Jadi nah itu yang jelas tidak perlu sampai menghafalkan semua ya, saya pun tidak kan kayak saya yang penting ingat di bawah ya, yang tadi do FG do UV artinya apa, yang jelas ini konsep saya itu ya. Jadi baris yang atas itu baris, bawah kolom ya, jadi baris F itu baris pertama, G baris kedua, U itu kolom pertama, V itu kolom kedua, determinan ya sudah. Nah kayak gitu ya. Nah jadi itu cara kita memudahkan mengingat Jacobian. Yang jelas ini notasi Jacobiannya kenapa seperti itu nanti ada dasarnya, ada alasannya ya, motivasinya nanti ketika kita sudah masuk ke yang integral rangkap. Nah itu akan kelihatan. Jadi semacam gini, teman-teman kan kenal teknik substitusi ya di integral di kalkulus 2. Nah itu di kalkulus multivariabel kita juga punya teknik substitusi. Nah nanti cara pensubstitusiannya itu kan kalau multivariabel bagaimana? Nah itu notasi Jacobiannya nanti bekerja di sana kayak gitu. Nah itu nanti biasanya di bagian akhir ya, menjelang UTS itu menjelang UAS itu materi terakhir ya. Jadi menghitung integral lipat dengan transformasi atau itu padanannya teknik substitusinya lah seperti itu ya. Nah itu nanti yang mendasari kenapa kita menotasikan Jacobiannya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sistem persamaan implisit formulasinya. Nah, sisanya nanti sekarang ya kita coba lihat bagaimana kita menerapkannya ke dalam menyelesaikan masalah kita ya. Oke, nah misalkan ini ya, saya punya, mungkin ini saya cari salah satu saja ya. Jadi saya punya fungsi UV itu fungsi atas variabel X dan Y memenuhi persamaan tersebut. Kemudian misalkan saya ingin cari do V do X lah misalkan ya, yang ini misalkan saya cari ya, nanti yang lainnya teman-teman bisa cek secara mandiri saja ya. Nah mencari do V do X ya, jadi do V do X, ingat formulanya dulu kayak gitu ya. Jadi Jacobi bawahnya kan selalu, kalau ini kan 2 lawan 2 ya, berarti 2 variabel atas 2 variabel, jadi tetap masih sama ini ya, do F, jadi misalkan ini F dulu ya, F-nya biar jelas dulu. Ini X, Y, U, V kayak gitu ya. U cos V min X min 20. G-nya X, Y, U, V. U sin V min Y min 24 kayak gitu ya. Oke, ini saya matikan ya kameranya biar lebih lancar penulisannya. Jadi do F, G, do U, V masih sama. Yang atasnya berarti kan do FG, yang diganti tinggal V-nya kan, V-nya berubah jadi X kan kayak gitu, berarti do UX kayak gitu. Oke, nah ini tinggal saya jabarkan, ini F, G, bawahnya F, G, ini kolom pertama U, kolom kedua V, ini kolom pertama masih U, kolom keduanya X. Nah, ini sudah, sisanya tinggal ngitung saja kayak gitu ya. Jadi ini perhitungan turunan parsial biasa ya, bisa cepat saja kita. FU itu berarti cos V, Fx berarti min 1, GU itu sin V, GX itu 0 kan kayak gitu ya. Yang bawahnya FU masih sama cos V, FV itu jadinya U min U sin V ya. Kemudian GU itu sin V ditambah GV itu U cos V ya. Nah tinggal dicari, ini cari determinan biasa ya, jadi ini dikali jadi min sin V per ya, kok min plus ya, jadi sin V saja. Oke, determinan biasa ya. Kemudian yang bawahnya itu kan U cos kuadrat V ditambah U sin kuadrat V. Nah ini dalam beberapa kasus mungkin teman-teman bisa ingat
identitas-identitas yang sudah kita miliki, mungkin identitas trigonometri, atau bisa dilihat juga fungsi-fungsi yang diberikan di soal ya, persamaan-persamaannya seperti apa. Nah, mungkin itu bisa kita manfaatkan untuk menyederhanakan ekspresi yang kita miliki di soal ya. Ketika proses ini agak ribet, kelihatannya bisa kita sederhanakan. Coba dilihat-lihat persamaan yang ada di soalnya. Oh, ada yang bisa dimanfaatkan nggak? Nah, kalau bisa dimanfaatkan ya silahkan langsung diterapkan seperti itu ya, untuk membantu menyederhanakan masalah kita ya. Jadi di sini jadinya kan sin V per U. Nah, selesai kayak gitu ya. Nah, jadi itu do U do X kita kayak gitu ya. Kan ini saya lupa lagi terus negatifnya ya. Negatifnya saya kelewat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya. Saya sering kali lewat terus ya nulis negatifnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan mungkin silakan. Nanti yang lainnya silakan ya dicek sendiri. Oke, ini karena saya ngitung lengkap. Yang tadi itu do V do X ya yang kita cari. Nah, ini benar ya. Min sin V per U ya. Benar ya. Oke, kita punya itu. Oke. Ini lengkapnya yang lainnya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Sisanya hanya latihan-latihan saja ya. Ini yang beberapa nomor-nomor terakhir itu yang muncul-muncul di apa namanya ya, bukan beberapa saja ya, ini sebagian besar yang saya tuliskan di latihan ini pada dasarnya yang sempat-sempat muncul di ujian kayak gitu ya, sebagian besar. Lancar dalam menyelesaikan masing-masing yang ada di sini, itu harusnya tidak akan bermasalah nantinya ketika di ujian seperti itu ya. Oke, ini mungkin sambil nunggu kalau ada yang ingin ditanyakan, saya iseng buka kembali saja yang presensinya, siapa tahu ada yang belum. Bentar. Nah, ini sinyalnya tidak terlalu bagus. Nah, ini yang belum presensi mungkin tadi bisa dipersilahkan untuk presensi. Oke, sekali lagi kalau seandainya hanya menggunakan satu device tidak perlu khawatir ya, karena nanti akan saya double check dengan yang di Zoom seperti itu ya. Jadi nanti ada yang kelewat mungkin seperti atau tidak bisa presensi itu, selama sempat hadir di Zoom-nya itu datanya semua akan tercatat ya. Selama gunakan data yang setidaknya nama seperti itu ya, sesuai dengan nama yang ada di Simaster nanti supaya mudah saya identifikasi kayak gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan derivatif parsial, mungkin bagian 1 atau bagian 2-nya. Yang jelas untuk yang kasus implisit, sebenarnya itu kan serupa ya pada dasarnya minus dari sesuatu bagi sesuatu ya, kayak gitu ya. Nah, tinggal kalau yang satu persamaan itu tinggal fx, fz atau fy, fz menyesuaikan. Kemudian kalau kalau yang dicari itu yang terlibat itu yang sistem persamaan implisit seperti itu ya, jadi dalam Jacobi nanti ya. Jadi yang bawahnya negatif dari yang penyebutnya itu do fg, do uv, yang atasnya tinggal menyesuaikan tergantung yang mau diturunkan itu siapa terhadap siapa kayak gitu ya. Oke. Nah, satu hal yang jelas kembali lagi yang perlu
dalam rangka misalkan yang menjadi biasanya masalah itu adalah ketika ingin menunjukkan sesuatu sama dengan sesuatu kayak gitu ya. Jadi menunjukkan sesuatu sama dengan sesuatu itu tuh biasanya teman-teman ketika misalkan sudah menyelesaikan bergerak dari luas kiri seperti itu ya. Kemudian dalam menyelesaikannya ternyata ada bentuk yang nggak bisa disederhanakan secara biasa ya, secara umum. Saya nggak bisa menyederhanakan ini Pak, bentuk ini, jangan-jangan soalnya salah. Nah, coba dicek dulu seperti itu ya, yang di soal persamaan yang ada di soal. Ya, siapa tahu kita bisa memanfaatkan persamaan yang ada di soal untuk menyederhanakan ekspresi yang kita sedang hitung seperti itu ya. Jadi mungkin tidak bisa pakai identitas trigonometri Pak ya. Coba lihat persamaan soalnya, siapa tahu ada formula apa sin X ditambah 2 sama dengan Y misalnya. Berarti kan sin X tambah 2-nya saya bisa ganti dengan Y kayak gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mengecek persamaan yang dimiliki di soal. Karena dalam beberapa kasus itu menjadi kunci untuk mendapatkan yang identitas yang kita inginkan seperti itu ya, yang diberikan di soal kayak gitu. Oke, sebentar nih presensinya agak gini terus ya, apa namanya, error seperti itu. Oke, yang jelas untuk pertemuan minggu depan itu kita yang Senin 2 hari lagi ini ya, jadi kita laksanakan secara luring biasa ya, di perkuliahan di kelas biasa seperti itu. Kemudian untuk tugasnya nanti hari Sabtu ya dikumpulkan via elok ya, cukup salah satu perwakilan ya, jadi nggak usah semuanya seperti itu ya. Jadi salah satu nanti kalau perwakilannya sudah submit itu nanti ya diinformasikan lah ya ke teman-temannya biar sama-sama tahu seperti itu ya. Yang jelas satu lagi ya, ketika sudah submit coba di download filenya ya. Jadi karena sempat beberapa kasus itu bukan di kelas ini ya, di mata kuliah lain gitu, filenya tidak terbaca ya. Nanti biar yang rugi kan nanti satu kelompoknya rugi nanti karena filenya tidak terbaca kan kayak gitu. Jadi pastikan ketika sudah submit coba iseng di download filenya seperti itu ya, untuk memastikan saja file yang saya submit itu benar ya dan terbaca seperti itu ya. Oke. Oke, nah kalau tidak ada yang ingin ditanyakan seperti itu, lagi untuk latihannya karena kita berusaha menyelesaikan yang materinya kan sudah saya bawa ke dalam penugasan berkelompok, nanti silahkan via penugasan berkelompok seperti itu ya. Jadi untuk yang pertemuan hari Senin depan kita akan masuk ke yang nilai ekstrik seperti itu. Oke. Nah ini berhubung kelihatannya tidak ada penambahan lagi untuk yang dipresensi dan juga tidak ada pertanyaan ya. Jadi kita akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Selamat berakhir pekan. Selamat siang Pak Wawan, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.